Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Setiadi 1906, saluran pembahasan dan diskusi masalah perpajakan internasional. Sebelum kita lanjut, mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan tentang pembahasan aspek-aspek daripada perpajakan internasional sesuai dengan PMK 136 tahun 2024. Pada kali ini kita akan membahas adanya suatu fasilitas atau keringanan pengenaan atau penundaan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan 136 tahun 2024. Di antaranya adalah ada apa yang dinamakan dengan de minimis, kemudian ada safe harbor dan penundaan UTPR. Bapak Ibu sekalian, secara harfiah atau tekstual, de minimis ini artinya sepele, yang bernilai kecil, receh. Ya. Tapi yang dimaksudkan di ketentuan ini bahwa suatu entitas konstituen akan dikenakan pajak tambahan bernilai nol, apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Jadi intinya gitu ya. Dan boleh dikatakan kalau entitas konstituen itu besaran penghasilan brutonya atau labanya kecil sesuai ketentuannya, itu akan dikenakan pajak tambahan nol. Ya. Kemudian ada yang namanya safe harbor, ya. Safe harbor ini kalau secara harfiah mungkin artinya semacam pelabuhan pengaman, tapi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang diberikan kepada entitas konstituen untuk dikenakan pajak tambahan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Dan syarat yang pertama atau yang termasuk juga itu syaratan de minimis tadi, dengan penghasilan dan laba kecil. Kemudian juga pada kali ini kita akan membahas penundaan UTPR. Jadi pelaksanaan UTPR ini akan ditunda sampai dengan jangka waktu tertentu. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian pembahasan yang akan kita diskusikan bersama kali ini. Demikian, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama, A adalah de minimis. Ketentuan de minimis merupakan penetapan pajak tambahan entitas konstituen menjadi nol sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang dilaksanakan melalui pemilihan tahunan oleh entitas konstituen pelapor. Ketentuan ini dikecualikan untuk pajak tambahan adisional kini, additional current top up tax, ya. Pemilihan tahunan dikecualikan untuk entitas konstituen yang merupakan entitas konstituen yang tidak menjadi subjek di negara manapun, ya. Stateless constituent entity atau entitas investasi. Jadi tidak termasuk, ini maksudnya untuk entitas-entitas ini ada perhitungan tersendiri terpisah. Nah, ketentuan untuk mendapatkan de minimis tadi itu persyaratannya adalah yang pertama, ada dua persyaratan, adalah yang pertama rata-rata penghasilan global di suatu negara atau jurisdiksi
tempat entitas konsumen berada kurang dari 10 juta euro. Ya, itu syarat pertama. Dan berarti ini persyaratan kumulatif ya. Dua-duanya nanti harus terpenuhi. Rata-rata laba global bersih kurang dari 1 juta euro ya. Atau terdapat rugi di suatu negara, jurisdiksi, entitas konsumen berada pada tahun pajak berjalan dan 2 tahun pajak sebelumnya. Jadi maksudnya di sini adalah rata-rata penghasilan ini dihitung untuk 3 tahun, yaitu tahun pajak yang bersangkutan dan 2 tahun pajak sebelumnya. Ya, baik rata-rata laba global bersih maupun rata-rata penghasilan global. Sehingga rumusnya menjadi ya, persyaratan pertama itu rumusnya adalah bahwa rata-rata penghasilan global sama dengan penghasilan global pada suatu tahun ditambah penghasilan global T-1 kan berarti 1 tahun sebelumnya ditambah penghasilan global T-2 2 tahun sebelumnya dibagi 3 ya, karena ada 3 penghasilan yang diperoleh dari 3 tahun pajak. Itu identik juga rumusnya untuk rata-rata laba atau rugi. Kalau ini untuk penghasilan, kalau ini untuk laba atau rugi, sama rumusnya, identik ya. Laba atau rugi global pada tahun yang bersangkutan ditambah laba atau rugi global tahun sebelumnya, ini kan T-1 itu artinya tahun sebelumnya nih ya, ditambah laba atau rugi global T-2 2 tahun sebelumnya. Jadi ada 3 tahun ini dibagi 3 karena jumlah tahunnya 3 ya. Jadi itu rumusnya, dan kita bisa melihat contoh berikut ini ya. Jadi misalnya ada suatu grup ABC nih, grup ABC mendirikan yang namanya Mesh Corporation, didirikan pada 1 Juli 2022. Ini artinya pendirian ini dilakukan di pertengahan tahun 2022 ya. Jadi nggak full nih, didirikan bukan di awal tahun. Kemudian ada data akun keuangannya sebagai berikut ya. Ada data untuk tahun 2022, 2023, dan 2024, itu penghasilan globalnya masing-masing 1.000, 1.000, dan 3.000. Laba globalnya 50, 100, dan 200. Jadi perhitungannya yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa ini satuannya dalam €1.000 ya. Jadi aslinya ini 1 juta euro nih, karena dalam €1.000 ya. Yang menjadi perhatian di sini adalah perhitungan tahun 2022, karena dia kan ini data 6 bulan nih. Orang baru berdiri 1 Juli 2022 kan, berarti ini data 6 bulan. Nah, dalam perhitungannya ini harus dikali 2 karena belum satu data penghasilan global bukan setahun penuh, laba globalnya juga bukan setahun penuh. Jadi ini harus dikali 2. Nah, makanya di sini ada angka 2 nih. Penghasilan rata-rata selama 3 tahun untuk yurisdiksi ini adalah 2 dikali 1.000, 2 dikali 1 juta euro khusus ini ya. Tapi kalau untuk tahun 2023 dan 2024 ini kan udah setahun penuh, jadi nggak usah dikali 2, langsung ditambah saja dibagi 3, hasilnya 2 juta euro. Nah, 2 juta euro ini sudah memenuhi persyaratan, karena untuk penghasilan global rata-rata itu syaratnya yang penting di bawah 10 juta euro, sedangkan ini kan cuma 2 juta. Jadi berhak mendapat fasilitas de minimis. Demikian juga untuk laba atau rugi global. Ya, setelah ditambah ini, tambahin ini hasilnya 0, sekian 0 ya, sekian 0. Ini ada rugi di sini nih ya. Di 2024 ini rugi ini maksudnya. Ya, ini rugi ini. Makanya sini minus itu rugi, maka hasilnya 0. Ini kurang minus ini ya. Jadi dengan perhitungan dan data ini, PT Mesco ini berhak mendapatkan de minimis ya. Penghasilan global dan laba global pada tahun 2022 akan dikalikan 2 ya, karena kan ini besaran 1 semester.
untuk tujuan menentukan penghasilan global tahunan rata-rata dan laba global karena Mesko didirikan pada tanggal 1 Juli 2022. Ya, jadi ini ya. Pajak tambahan Mesko dianggap nol untuk tahun 2024 jika entitas konstituen pelapor memilih menerapkan ketentuan de minimis. Ya, jadi dia akan dikenakan pajak tambahan nol. Istilahnya nol ya. Kalau dalam bahasa hukum itu beda itu, dikenakan pajak tambahan nol dan tidak dikenakan pajak tambahan. Kalau dikenakan pajak tambahan nol, sebenarnya kemungkinan dia itu memenuhi syarat untuk dikenakan pajak tambahan. Tetapi karena ada fasilitas ini menjadi nol, ya, itu ya. Selanjutnya keringanan yang kedua. Nah, ini keringanan yang kedua nih ya. Safe harbor. Ketentuan safe harbor merupakan penetapan pajak tambahan entitas konstituen menjadi nol. Ketentuan safe harbor terdiri atas ada 5 bentuk ya, ada 5 macam bentuk keringanan atau fasilitas yang diberikan oleh PMK 136 nomor 2 tahun pajak 2024. Yang pertama adalah permanent safe harbor. Kemudian safe harbor CBCR pada periode tertentu. Kalau ini safe harbor secara umum, kalau ini safe harbor dihitung per negara per jurisdiksi, karena CBCR ini singkatan country by country report, ya, artinya didasarkan pada laporan keuangan untuk suatu negara. Kemudian yang ketiga adalah safe harbor CBCR pada periode tertentu atas entitas dan grup tertentu. Ini sama dengan B, C ini mirip dengan B, cuman dibatasi untuk entitas dan grup tertentu. Kemudian ada safe harbor yang namanya safe harbor UTPR pada periode tertentu, ya. Dan simplified calculation safe harbor atas non-material entity, ya. Kita akan jelaskan satu persatu di sini, ya. Kita mulai dulu dengan yang ketiga, karena yang ke-1 dan kedua ini mirip ya. Nanti dijelaskan. Yang C ini safe harbor country by country report pada periode tertentu atas entitas dan grup tertentu, ya. Usaha patungan joint venture dan anak usaha dari usaha patungan joint venture subsidiaries diperlakukan sebagai suatu grup PMN terpisah dalam melaksanakan ketentuan safe harbor CBCR pada periode tertentu. Jadi ini maksudnya bahwa ketentuan safe harbornya ini dilakukan secara terpisah, ya, bukan digunggung dengan yang induknya, ya. Maksudnya di sini nih. Kan di kita juga ada tuh yang pajak penghasilan yang dihitung terpisah dari perusahaan. Misalnya penghasilan PPh final, kan dia tidak digunggung kan dengan perusahaannya. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hal laba atau rugi dan jumlah penghasilan bruto dari usaha patungan dan anak usaha dari usaha patungan yang digunakan dalam pengujian tertentu merupakan nilai yang dilaporkan oleh grup PMN dalam laporan keuangan yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dalam pasal 56 ayat 9 PMK ini. Artinya ini ya, ini kan dihitung secara terpisah nih dengan grupnya. Tapi kalau sudah ternyata sudah masuk dalam perhitungan yang dilakukan grup, maka ini pengecualian ini tidak berlaku. Intinya ketentuan ini ya. Kita lanjut. Safe harbor UTPR pada periode tertentu. Pajak tambahan berdasarkan UTPR dikenakan kepada entitas induk utama di suatu negara atau yurisdiksi menjadi nol, ya, untuk setiap tahun pajak selama periode tertentu dalam hal negara
atau jurisdiksi tempat entitas induk utama tersebut berada memiliki tarif pajak penghasilan badan yang berlaku minimal sebesar 20%. Jadi, pajak tambahan UTPR untuk entitas induk utama menjadi 0 dengan syarat adalah tarif pajak penghasilan badannya paling rendah 20%. Ya. Kalau di Indonesia 22% kan kalau nggak salah, ya. Jadi ini berlaku sebenarnya di Indonesia ini. Periode tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi seluruh tahun pajak yang dimulai 31 Desember 2025 atau sebelum 31 Desember 2025 sampai dengan tahun pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Jadi ketentuan safe harbor ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 untuk pajak tambahan UTPR yang dikenakan kepada entitas induk utama. Ya. Kemudian yang berikutnya, simplified calculation safe harbor atas non-material constituent entity. Nah, ini nih. Non-material artinya kan tidak material, tidak signifikan. Ya, yang kecil-kecil ini, ya. Jadi safe harbor yang diberlakukan untuk perusahaan-perusahaan yang kecil. Ya, kecilnya kan dalam arti dilihat dari penghasilan bruto dan labanya. Nah, ini simplified calculation artinya karena perusahaan-perusahaan ini termasuk kelompok yang penghasilannya kecil dan labanya kecil, maka perhitungannya nanti disederhanakan, maksud daripada ketentuan ini ya. Non-material constituent entity sebagaimana dimaksud merupakan entitas konstituen dari grup PMN, perusahaan multinasional, termasuk bentuk usaha tetap yang dimilikinya yang tidak termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi grup PMN dengan basis perakun berdasarkan ukuran atau materialitas. Jadi entitas yang di kelompok ini termasuk BUT itu secara terpisah laporannya ya, tidak termasuk dalam laporan konsolidasi dari PMN karena ada treatment tertentu dengan perhitungan yang lebih sederhana, simplified calculation safe harbor ya, maksudnya itu ya. Non material constituent entity sebagaimana dimaksud dengan penghasilan bruto lebih dari 50 juta euro harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dapat diterima atau standar akuntansi keuangan yang diakui untuk memenuhi persyaratan simplified calculation safe harbor. Jadi intinya bahwa perusahaan-perusahaan yang dianggap non material ini itu ada persyaratan kalau dia laba brutonya sudah lebih 50 juta harus menyusun laporan keuangannya dengan sistem akuntansi ya. Kalau di bawah ini kan berarti boleh pakai catatan-catatan saja ya kalau di bawah 50 juta. Tapi begitu di atas 50 juta dia harus menerapkan pembukuannya berdasarkan standar akuntansi keuangan. Tidak cukup banyak catatan-catatan saja. Ya, ini maksudnya ya. Ya, maksudnya itu. Nah, kemudian simplified calculation sebagaimana dimaksud merupakan alternatif penghitungan atas laba atau rugi global, penghasilan global, dan pajak tersakup yang disesuaikan sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan global atau global rules, terdiri dari perhitungan laba yang disederhanakan, simplified income calculation. Penghitungan penghasilan yang disederhanakan, simplified revenue calculation. Di sini maksudnya bahwa karena cakupan entitas konstituen tersebut dianggap non material kecil, ya, maka perhitungannya disederhanakan saja, tidak menerapkan ketentuan global rule secara penuh. Ya, itu maksudnya. Penghitungan laba yang disederhanakan
simplified income calculation, dan perhitungan penghasilan yang disederhanakan, simplified revenue calculation, diterapkan untuk non-material constituent entity dalam hal penghasilan global dan laba global entitas tersebut didasarkan pada ketentuan CBCR dari negara atau yurisdiksi entitas induk utama. Jadi perhitungan yang disederhanakan ini mengacu pada atau berdasarkan CBCR, country by country report, ya. Kemudian penghitungan pajak yang disederhanakan juga, simplified tax calculation. Penghitungan pajak yang disederhanakan, simplified tax calculation, diterapkan pada non-material constituent entity dalam hal pajak tercakup yang disesuaikan dari entitas tersebut didasarkan pada pajak penghasilan yang dibebankan berdasarkan ketentuan CBCR dari negara atau yurisdiksi entitas induk utama, ya. Jadi perhitungan yang disederhanakan ini tetap mengacu pada per negara di mana entitas induk utama berada. Ingat ya, CBCR itu country by country report, ya. Nah, ini dua bentuk safe harbor yang ada persyaratan de minimis tadi, ya, de minimis yang sudah kita sampaikan di awal pembahasan. Jadi ada dua jenis safe harbor, keringanan lah ya, atau fasilitas. Yang pertama itu permanent safe harbor, ya. Jadi ini tidak terkait dengan jangka waktu. Kan permanen itu kan berarti permanen, selamanya, ya. Everlasting, ya. Ini safe harbor CBCR pada periode tertentu. Nah, ini artinya CBCR itu bahwa safe harbor itu diterapkan untuk suatu negara atau jurisdiksi pada periode tertentu. Jadi ini ada dua batasan nih. Batasannya berlaku untuk suatu negara dan pada periode tertentu. Kalau ini sebenarnya tidak mengenal batasan sebenarnya, ya. Permanen itu selama memenuhi persyaratan, ya, fasilitas akan didapat terus. Kalau ini terbatas, ya, terbatas karena CBCR dan periode tertentu. Ya, kita bahas perbedaannya. Untuk permanent safe harbor, ketentuan permanen safe harbor diterapkan dalam hal entitas konstituen dari grup PMN memenuhi pengujian tertentu sebagai berikut, ya. Pengujiannya itu yang pertama adalah pengujian de minimis, ya, sudah dibahas de minimis, sesuatu yang bernilai kecil, ya. Tapi di sini yang dimaksud adalah bahwa entitas konstituen memiliki rata-rata penghasilan global grup PMN pada suatu negara atau jurisdiksi kurang dari 10 juta euro. Dan rata-rata laba global bersih grup PMN kurang dari 1 juta euro atau terdapat rugi global bersih grup perusahaan multinasional pada suatu negara atau yurisdiksi pada tahun pajak berjalan dan 2 tahun pajak sebelumnya. Jadi ini persyaratan de minimis ini sudah kita jelaskan di awal, dihitungnya itu rata-rata untuk 3 tahun, baik untuk penghasilan global maupun laba global, ya. Jadi kalau rata-ratanya di bawah 10 juta atau 1 juta untuk laba, maka persyaratan atau pengujian de minimis sudah terpenuhi, ya. Tapi ada persyaratan yang kedua, persyaratan mengenai laba rutin. Entitas konstituen memiliki laba global grup PMN pada suatu negara atau yurisdiksi untuk suatu tahun pajak sama atau lebih kecil dari jumlah SBIE, ya. Jadi kalau labanya itu lebih kecil dari SBIE, SBIE ini kan pengurang nih, pengurang laba, ya. Kalau pengurangnya terlalu besar, ya jelas nanti laba rutinnya kan 0 tuh. Kalau 0 ya memenuhi persyaratan ini kan, de minimis. Ya, jadi maksudnya SIBE ini, kalau SIBE-nya ini terlalu besar, maka akan menggurus laba rutin.
malah bisa jadi negatif itu kan. Kalau sama aja kan berarti nol tuh, laba rutin kurangi SIBE, A kurang A nol kan. Ya udah memenuhi syarat sini. Karena nol di bawah 1 juta. Nah, itu maksudnya ya, pengujian yang kedua. Kemudian ada pengujian tarif pajak efektif. Artinya tarif pajak efektif perlu diperhatikan. Entitas konstituen memiliki tarif pajak efektif grup PMN pada suatu negara atau jurisdiksi paling rendah 15% untuk suatu tahun pajak. Jadi tarif pajak efektifnya itu harus paling rendah 15%. Ya, kan sesuai ketentuan ini kan pajak minimum itu kan 15%. Jadi kalau di atas 15 di atas 15% memenuhi persyaratan. Ya, itu ya. Itu untuk permanen safe harbor. Nah, jenis yang kedua dari safe harbor adalah safe harbor CBCR pada periode tertentu. Ketentuan safe harbor CBCR, country by country report, pada periode tertentu diterapkan berdasarkan pemilihan entitas konstituen pelapor dalam hal entitas konstituen dari grup yang memenuhi pengujian tertentu. Ya, pengujiannya periode dan besaran. Periode tertentu sebagaimana dimaksud meliputi seluruh tahun pajak yang dimulai pada atau sebelum 31 Desember 2026 sampai dengan tahun pajak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Jadi batasan safe harbor ini ya sampai dengan 30 Juni 2028. Batasannya kalau ini ya. Kalau ini nggak ada batasan. Selama memenuhi syarat ya dia dapat permanen safe harbor. Itu bedanya antara ini. Makanya ada periode tertentu. Entitas ini pengujian de minimisnya ya. Entitas konstituen dari grup PMN yang memiliki jumlah penghasilan pada suatu negara atau yurisdiksi kurang dari 10 juta dan laba atau rugi sebelum pajak penghasilan pada suatu negara atau yurisdiksi kurang dari 1 juta berdasarkan CBCR yang memenuhi kualifikasi yang dilaporkan oleh grup PMN entitas suatu tahun pajak. Jadi sama ini, persyaratan de minimisnya sama. Ya, penghasilan di bawah 10 juta, laba di bawah 1 juta atau rugi. Ya mungkin bedanya di sini aja nih. Kalau ini penghasilannya, rujukannya itu penghasilan global, grup PMN. Ya. Kalau ini penghasilan berdasarkan yurisdiksi, istilah kita country by country report. Bedanya di situ, ini referensinya, rujukannya, penghitungannya itu country by country. Kalau ini referensi penghitungannya ada penghitungan penghasilan global ya. Kalau ini penghasilan country by country, negara per negara. Kemudian laba rutinnya gimana? Entitas konstituen dari grup PMN memiliki laba atau rugi sebelum pajak penghasilan berdasarkan CBCI yang memenuhi kualifikasi yang dilaporkan oleh grup PMN pada suatu negara atau yurisdiksi untuk tahun pajak sama atau lebih kecil dari jumlah SPIE. Sama seperti ini ya. Kalau laba rutinnya kecil, sedangkan pengurangnya besar, kan menghasilkan kan nilai negatif tuh. Kalau negatif kan berarti jelas di bawah 10 di bawah 1 juta ya. Atau katakanlah sama nih, laba rutin sama dengan si B. Laba rutin A, si B-nya bernilai A, A-A 0 di bawah 1 juta. Jadi memenuhi syarat ya. Jadi SIBE ini ternyata menjadi faktor penentu kita mendapatkan fasilitas safe harbor apa tidak. Ingat ya variabelnya ya, masih ingat nggak tuh variabel SIBE ya. Kita lanjut dulu. Nah, kemudian gimana nih yang country by country report ini? Syarat tarif pajak efektifnya sama nggak dengan permanent safe harbor? Kalau permanent safe harbor kan pokoknya tarif pajaknya paling rendah 15% untuk suatu tahun pajak. Kan nggak disebutkan tahun berapa aja nih kan. Nah, mungkin bedanya di sini. Entitas konstituen dari grup PMN pada suatu negara atau jurisdiksi memiliki tarif pajak efektif untuk suatu tahun pajak paling rendah sebesar tarif tentu sebagai berikut. Nah, kalau ini bedanya,
tarif pajak paling rendahnya itu untuk setiap tahun berubah, ya. Jadi 15% yang berlaku untuk tahun pajak yang dimulai tahun 2024. Jadi pada tahun 2024 minimal tarif pajak efektifnya 15%. Sama ya kalau untuk tahun 2024. Tapi berbeda untuk tahun 2025, yaitu 16% yang berlaku untuk tahun pajak yang dimulai tahun 2025. Ya. 17% yang berlaku untuk tahun pajak yang dimulai 2026 sampai dengan tahun pajak yang berakhir sampai dengan 2028. Ya. Jadi bedanya di sini. Kalau ini begitu suatu tahun pajak, kalau ini persyaratannya ya, yang penting pokoknya tahun pajak tahun berapapun 15% paling rendah. Kalau ini beda ini. Ya, jadi 2024 enggak 15%. Sama ya, kalau untuk tahun pertama tahun 2024, 2025 16%, 2027 sampai dengan 2028 17%. Bagaimana Pak setelah ini 2028, setelah 30 Juni 2028? Ayo gimana tuh? Ini ya sudah nggak berlaku, kan batasannya periode tertentu nih. Jadi safe harbor ini sudah berakhir pada tahun 2028, kan sebelumnya tuh. Jadi udah berakhir ya, ngapain juga ngatur-ngatur yang sudah berakhir, ya enggak? Nah, kalau mau mendapatkan fasilitas safe harbor, ya terpaksa harus memakai permanen safe harbor tuh. Kalau di sini udah habis nih katakanlah, mau dapat lagi fasilitas, ya harus memenuhi persyaratan safe harbor, permanen safe harbor yang sudah dijelaskan. Ya, berlanjut kita ke yang ketiga, fasilitas yang ketiga ya, C ya, pengecualian UTPR untuk grup PMN pada fase awal kegiatan internasional. Jadi peraturan Menteri Keuangan ini sudah memperhitungkan bahwa pada awal kegiatan ini mungkin perusahaan-perusahaan masih belum siap ya untuk menerapkan ketentuan tersebut, maka ada keringanan-keringanan ya. Kita lanjut saja. Pajak tambahan berdasarkan UTPR dialokasikan kepada Indonesia ditetapkan menjadi sebesar 0 dalam hal grup PMN memenuhi ketentuan. Yang pertama, memiliki entitas konstituen yang berada paling banyak di 6 negara. Jadi di Indonesia nanti pajak tambahan UTPR-nya menjadi 0 karena ada syarat yang ini ya, grup apa namanya PM-nya ini memiliki entitas konstituen yang berada paling banyak di negara. Jadi kalau di operasi EK-nya itu cuman di 6 negara, bolehlah alokasi kepada Indonesia ini sebesar 0 ya. Itu dasar ininya sesuai ketentuan PMK-nya ya. Memiliki jumlah nilai buku bersih harta berwujud seluruh EK entitas konstituen di seluruh negara atau jurisdiksi tidak lebih dari 50 juta euro ya. Jadi maksudnya persyaratan ini adalah persyaratan barang modal ya. Jadi nilai harta berwujudnya itu tidak lebih dari 50 juta euro ya. Jadi tidak banyak menggunakan modal lah katakanlah ya. Tidak banyak menggunakan harta berwujud ya, tidak menggunakan harta berwujud dan apa namanya cabang-cabang dari perusahaan itu ya, katakan EK ini kan cabang dari perusahaan itu tidak banyak berusaha di negara-negara lain yang berlainan ya, 6 negara saja, dan harta berwujudnya nilainya juga kecil, maka kepada Indonesia nanti pajak tambahannya itu bisa ditetapkan 0 ya. Nilai buku bersih harta berwujud tidak termasuk jumlah nilai buku bersih harta berwujud dari entitas konstituen yang berada di reference jurisdiction. Apa itu reference jurisdiction?
negara atau yurisdiksi yang memiliki jumlah buku bersih harta berwujud tertinggi dari suatu grup PMN, ya. Jadi ketentuan ini berlaku bagi entitas konstituen yang memiliki harta berwujudnya paling banyak. Kan dari grup ini kan ada nih beberapa EK atau perusahaan anaknya kan. Nah, kalau dia ini harta berwujudnya paling tinggi, maka dia tidak berhak fasilitas ini, ya. Itu artinya reference jurisdiction, ya, tidak berhak. Karena mungkin dia termasuk udah perusahaan yang besar. Ya, ciri perusahaan besar adalah salah satunya banyak menggunakan barang-barang modal, banyak menggunakan harta berwujud. Kemungkinan itu pertimbangannya, ya, tapi yang jelas ketentuannya begitu di BMK, ya. Selanjutnya, harta berwujud sebagaimana dimaksud meliputi harta berwujud yang dimiliki oleh EK yang tidak menjadi subjek pajak di negara manapun. EK, entitas konstituen yang memiliki secara minoritas, tetapi tidak termasuk harta berwujud yang dimiliki entitas investasi usaha patungan dan anak usaha patungan. Jadi, harta berwujud ini pengujiannya, penilaiannya adalah harta berwujud yang dimiliki oleh EK yang tidak bukan subjek pajak di negara manapun. Juga termasuk harta berwujud yang dimiliki entitas konstituen yang dimiliki secara minoritas, ini maksudnya dari grup PMN, ya. Tetapi tidak termasuk yang tadi itu, yang investasi usaha patungan dan anak usaha patungan, karena akan dilakukan perhitungan terpisah, ya. Ya, sama seperti di Indonesia itu ada yang mirip. Ketentuan pajak tambahan berdasarkan UTPR yang dialokasikan kepada Indonesia yang ditetapkan menjadi nol dikecualikan setelah 5 tahun terhitung setelah hari pertama grup PMN masuk dalam cakupan global, ya. Jadi setelah 5 tahun nggak berlaku lagi nih, ya. Kan istilah juga penundaan tuh, fasilitas penundaan. Begitu penundaannya selesai 5 tahun, ya kalau di sini 5 tahun kan sesuai PMK ini, maka tidak berlaku lagi penundaan itu, ya. Nolnya itu nggak berlaku lagi gitu. Terhadap UPM yang sudah termasuk dalam cakupan global pada saat global berlaku, periode 5 tahun sebagaimana dimaksud dimulai pada saat ketentuan UPR mulai berlaku, ya. Kalau ini kan mungkin perusahaan baru nih, ya, terhitung pertama grup masuk PMN kan, maka 5 tahunnya dihitung atau 0 kilometernya lah. Dari 5 tahun ini dari mana sih 0 kilometernya? Bukan 0 kilometer berarti, ya, 0 apa tuh? 0 jangka waktu, ya. Hari pertama grup PMN masuk dalam cakupan grup PMN, ya. Kalau dia sudah masuk cakupan global, ya, dia saat ketentuan UTPR mulai berlaku. Ini sebenarnya sama 5 tahun, cuman beda dimulai dari mana gitu 5 tahunnya, ya. Tergantung kondisi ini kan, saat kondisinya grup PMN masuk atau belum dalam cakupan global, atau pada saat ketentuan UTPR mulai berlaku, ya. Itu bedanya antara ini dan ini. Dalam hal Indonesia merupakan reference jurisdiction, ya, yang sudah dijelaskan kan. Reference jurisdiction ini adalah jurisdiksi yang memiliki nilai harta berwujud yang paling tinggi, paling banyak harta berwujud. Ketentuan pajak tambahan berdasarkan UTPR yang dialokasikan kepada Indonesia yang ditetapkan sebesar 0 dikecualikan, ya. Kan sebelumnya dijelaskan tuh bahwa reference jurisdiction tidak dikecualikan dari fasilitas ini. Termasuk Indonesia juga kalau dia reference jurisdiction, ya ini dikecualikan, artinya pajak tambahannya bukan 0, ya, dikecualikan. Dan selama periode tertentu tersebut, titik 2, dalam hal entitas konstituen yang dikenai pajak rendah berada di Indonesia, pajak tambahan berdasarkan UTPR yang dialokasikan ke negara atau yurisdiksi UTPR ditetapkan menjadi 0, ya. Ini nolnya nih untuk yang entitas konstituen yang dikenai pajak rendah berada di Indonesia itu dikenakan 0, ya. Kalau ada di Indonesia nih yang akan dialokasikannya nih,
EK-nya nih menjadi 0 ya, karena Indonesianya tidak termasuk dalam pengecualian. Persentase UTPR di negara produksi selain Indonesia ditetapkan menjadi 0. Nah, ini otomatis saja nih, karena di EK yang dikenai pajak rendah yang berada di Indonesia itu menjadi 0, maka nggak ada persentase UTPR lagi kan. Orang udah nggak dibagi, ngapain ngitung-ngitung alokasinya kan. Artinya persentase UTPR di negara atau yurisdiksi selain Indonesia ditetapkan menjadi 0 juga. Ya, jadi demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan mengenai fasilitas penetapan pajak tambahan menjadi 0 yang dapat berbentuk de minimis, safe harbor maupun penundaan UTPR. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.